Daripada kalian penasaran ceritanya seperti apa, yuk simak yuk bareng-bareng yuk. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang lebat, tinggal seekor hewan bernama kancil dan siput. Pada hari itu, angin berhembus kencang, membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, si kancil berjalan-jalan di hutan, sambil memusukkan dadanya. Sambil berjalan, si kancil berkata, "Siapa yang tak kenal kancil? Si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, si kancil segera meminum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat si kancil dapat berkaca. Si kancil berkata-kata sendirian, "Buaya, gajah, harimau, dan siput, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya. Hahaha." Si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan pohon besar. Siput pun berkata, "Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Lalu kancil mencari sumber suara itu. Akhirnya si kancil menemukan letak si siput. "Wah, rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya. Siput yang kecil dan imut-imut. Bukan. Kamu memang kecil, tapi tidak imut-imut, melainkan jelek." Siput pun terkejut mendengar ucapan si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, "Hei kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu aku menantangmu untuk lomba lari." Kancil pun berkata, "Baiklah kamu menantangku. Kamu pasti kalah melawanku." Hahaha. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara si kancil dan siput untuk berlomba lari. Perlombaan dilakukan minggu depan. Si kancil akhirnya pergi meninggalkan siput. Setelah si kancil pergi, siput pun segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. "Hei teman-teman." "Iya siput." Siput meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan teman-temannya berada di jalur lomba. "Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu, dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu, kita akan selalu berada di depan si kancil," ujar siput. "Baiklah, siput," ujar teman-teman siput. Hari yang dinanti tiba. Si kancil datang dengan sombongnya, merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana ia sampai. Kancil berjalan santai, sedangkan siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, si kancil memanggil siput. Tiba-tiba, siput muncul di depan kancil sambil berseru, "Hei kancil, aku sudah sampai sini." Si kancil sangat terheran-heran. Segera, ia mempercepat langkahnya. Kemudian, ia memanggil si siput lagi, dan ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya, kancil berlari, tetapi ia panggil si siput. Ia selalu muncul di depan kancil. Keringatnya sudah mulai bercucuran. Kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, kancil memanggil siput. "Hei, siput, di mana kau?" Tetapi tidak ada jawaban satupun dari siput. Si kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh, dan ia akan menjadi pemenang perlombaan lari tersebut. Si kancil akhirnya berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis, kancil berkata, "Kancil, memang tidak ada duanya.
Hahaha. Kancil dikagetkan dengan siput yang sudah berdiri di atas batu besar. Oh, kasihan sekali kau, Kancil. Kelihatannya sangat lelah, capek ya berlari, ejek si siput. Lalu Kancil berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dahulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang." Seru si Kancil. "Sudahlah, akui saja kekalahanmu," ujar siput. Si Kancil masih terheran-heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Si Kancil menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahannya. Iya, aku kalah dalam perlombaan ini." "Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak meminta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah kamu sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan mereka," ujar siput. Dan akhirnya, siput pun segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si Kancil seorang diri dengan merasa menyesal dan malu. Nah, itu dia cerita dari Kancil dan siput. Adik-adik bisa mengambil nilai kebaikannya ya, yaitu yang pertama, kita tidak boleh sombong karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang kedua, kita harus menghormati orang lain. Belum tentu orang yang kita ejek itu lebih lemah daripada kita, dan mereka bisa lebih hebat daripada kita. Nah, jadi kita harus menghormati orang lain ya. Nah, itu saja yang kakak bisa sampaikan. Wassalamualaikum, sampai jumpa.